Itu, kamu tahu ngerti batin nggak? Allah yang batin ngerti nggak? Apa itu? Yang paling dalam gitu. Yang hakiki. Jadi percumanya dari tadi saya berbicara, kamu nggak ngerti yang aku ngomong. Yang hakiki. Nggak adanya hakiki dengan batin itu beda. Jadi Elang nih orang. coba aku kasih dulu artinya. Yang batin itu yang tak nampak. Baru. Ngertinya? Iya, taruh. Tidak nampak. Saya kunci kata-katamu. Oke, memang Yang kayak batin begitu. itu- Kau cek di KBBI juga kayak gitu. Saya kunci kata-katamu yang batin. Iya, tidak kau nampak. kunci yang tak nampak. Nah, Allah itu juga yang zohir, betul. Kunci-kunci. Allah itu juga yang zohir. Zohir artinya Ya. nampak, betul? Iya. Nah, Sang Bapa itu batin yang tak nampak. Tidak seorang pun bisa gapai. Ya, sehingga Sang Bapa itu dalam keadaan Sang Bapa itu memiliki firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci, Roh Kudus tadi. Nah, Sang Bapa yang batin ini adalah yang tak nampak. Sehingga firman dari Sang Bapa itu keluar dari Sang Bapa, diutus oleh Sang Bapa, menambahkan kodrat manusia sehingga adanya manusia Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus memiliki dua kodrat. Kodrat sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Nah, kita kenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus. Hanya ada satu Allah Bapa yang Esa. Yang Esa yaitu Sang Bapa. Sehingga kita kenal Allah yang batin, kita kenal juga Allah yang zohir. Itulah Tritunggal. Bukan berbicara jumlah Allah, tetapi bagaimana Allah dan seperti apa Allah itu. Ngertinya kamu? Ngerti, arahmu Oke. kan mengerti. Saya sudut pandangmu itu udah saya tangkap itu loh, RK. Cuman yang jadi pertanyaan ke saya kan begini. Tadi kau bilang yang batin. Dan zohir. Nah, tunggu dulu. Tapi tadi batin. Tadi itu kau bilang yang tidak nampak. Yang tidak nampak ini siapa? Bapa di surga. Ya, Sang Bapa yang memiliki firman-Nya. Nah, jadi Dan yang Roh Zohir Yesus. Kudus. Jadi yang Zohirnya Yesus. Zohir yang nampak ya, saya bilang Yesus Kristus. Ya, Yesus kan nampak. Kudus yang gimana? Jadi Ya. Roh Kudus yang gimana? Roh pula? Kudus tetap bersemayam dan bersama-sama dengan Allah yang memiliki peranan. Peranan Roh Kudus dari Roh Kudus adalah diutus oleh Sang Bapa atau diutus oleh Yesus Kristus, ya. Pada hari Pentakosta ketika Yesus naik ke surga, bangkit dan naik ke surga, Roh Kudus turun atas para rasul dan disitulah peranan Roh Kudus. Sehingga para rasul mendirikan gereja di atas bimbingan dan tuntunan dari Roh Kudus. Disitulah berbicara tentang Roh Kudus. Makanya orang Kristen bingung semua, RK. Tidak adanya orang Kristen yang bingung. Sekarang saya tanya kamu, Allah yang batin dan yang zohir itu kamu percaya nggak? Enggak, yang saya yakini Allah yang Saya tanya, apakah kamu percaya Allah yang batin dan Allah yang zohir? Enggak, saya enggak sesuai dengan Murtad Kristus. dia, ini murtad dia langsung teman. Murtad. Al-Hadid ayat 3. Kau lihat, huwal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Ya, dialah yang maha awal, yang maha batin dan maha zohir. Murtad kau. Kenapa kau bilang Ya tadi kan kau bilang kau nggak percaya Allah yang zohir, Allah yang batin. Saya bilang. Sementara Al-Quranmu percaya Allah yang batin dan Allah yang zohir. Kena kamu. saya Samur kata. enggak macam RK. Kristen aja bingung. Mana mau disembah bingung Kristen. Yang lebih tinggi di mana pangkatnya nih, RK? Apa yang di surga atau Yesus atau Roh Kudus? Mana yang lebih tinggi? Ya, bingung. Sekarang gini, oke, saya jawab pertanyaanmu. Berbicara tentang ini Tritunggal nih ya.
Berbicara Ya. tentang Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus, itu bicara tentang hakikat dari Allah yang tidak ada tinggi dan tidak ada rendahnya. Kenapa saya bilang tidak ada tinggi dan rendahnya? Logika kita pakai. Allah kamu punya firman atau tidak? Siapa? Allah kamu Gimana? punya firman atau tidak? Allah kamu punya firman atau tidak? Dia berfirman. Ya, Kalam. saya tanya, berfirman itu kata kerja, firman itu kata benda. Allah kamu punya firman atau tidak? Berfirman dengan firman itu dua kata yang berbeda, tetapi kata dasarnya adalah firman. Allah kamu punya firman atau tidak? Ya, Punya. punya. Firman Allah itu ciptaan atau bukan? Hati-hati masuk Itu jebakan kata-katanya. saya. Enggak. Nah, firman Allah yang bersama-sama dengan Allah itu ciptaan atau bukan? Kata-katanya, firmannya. Iya, firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Pencipta. Nah, Firman. firman Allah ini termasuk Muslim yang jujur nih. Ya. Makanya saya bilang dia ini sebenarnya udah Kristen gitu. Kenapa? Berarti Yesus Kristus itu bukan ciptaan, karena Yesus itu adalah pencipta nih. Pada mulanya adalah firman, ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah ini kau lihat baik-baik ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saya tanya, firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Nah, tarik napas, keringat dingin. Gimana? Gimana? Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Firman itu kalam Allah. Saya tanya, saya nggak bicara kalam. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Saya nggak bisa jawab, RK. Enggak, tadi kan kau jawab firman Allah itu pencipta. Kenapa sekarang kau berubah lagi? Firman itu Tadi kau bilang firman itu pencipta. Firman Allah itu pencipta atau ciptaan? Kata-kata di awal tadi yang kau bilang, kata-kata di awal tadi kau bilang firman Allah itu pencipta. Oke, sekarang saya ikutin kamu. Firman Allah itu ciptaan. Oke, saya ikutin kamu. Firman Allah itu ciptaan, toh? Betul? Firman Allah itu ciptaan. Betul kan? ya. Oke. Sekarang pertanyaan pertama, untuk apa Allah menciptakan firman? Kalau firman Allah itu kalau firman Allah itu ciptaan, pertanyaan pertama, untuk apa Allah menciptakan firman? Memberikan wahyu. Oke, memberikan wahyu. Muncul pertanyaan kedua. Bagaimana Allah menciptakan firman sementara apakah dia udah punya firman atau belum? Bagaimana dia memberikan wahyu padahal sebelumnya dia belum punya firman? Makanya dia menciptakan firman untuk berwahyu. Nah, ini filsafat, ini logika nih teman. Kamu yang lemot. Gini. Kamu dengar baik-baik. Logika kamu pakai dengan saya. Firman Allah kau bilang adalah ciptaan, ya. Untuk apa? Pertanyaan pertama, untuk apa Allah menciptakan firman? Kau bilang untuk wahyu. Muncul pertanyaan kedua. Ya. Pertanyaan kedua gini, bagaimana Allah menciptakan firman untuk berwahyu sementara sebelumnya dia belum punya firman? Bagaimana dia berwahyu untuk menciptakan firman? Sabar, lo jujur dulu. Logika gua nangkap nggak? Lo nangkap nggak logika gua? Enggak, lo jujur dulu. Logika gua lo nangkap nggak? Logika gua lo nangkap nggak? Nah, lo nangkap nggak logika Nggak gua? sesuai. Hah? Logikamu nggak sesuai. Ya udah, sekarang lo pakai logika lo, ya, caranya untuk membalas logika saya. Silakan. Kamu kan ngomong firman itu awalnya adalah firman baru menjadi manusia. Di logika kami bukan begitu.
logika kami Allah itu seiring dengan keberadaannya dia sudah punya berfirman. Enggak perlu harus menciptakan firman seperti kalian dijadikan daging. Iya, Allah kamu itu menciptakan apa? Sudah ada punya firman atau belum punya firman? Sudah. Nah, firman Allah itu ciptaan atau pencipta? Kalam. Saya nggak tanya kalam. Jangan kayak si Ya. PI muter-muter dengan saya, jangan. Ya, Ya. pertanyaanmu enggak Dengar sesuai. dulu, gak sesuai gimana? Oke, kau bilang firman Allah adalah kalam. Sekarang kalam itu pencipta atau ciptaan? Pertanyaanmu enggak sesuai. Langsung aja, kalam itu pencipta atau ciptaan? Ya kalam Allah, ciptaan Allah. Oke, jadi kalam itu adalah ciptaan, betul? Ya, Oke, Al-Quran itu kalam atau bukan? kalam. Pertanyaan saya, apakah Al-Quran adalah ciptaan? Ciptaan gimana? Bingung. Al-Quran Saya tanya, kau bilang firman Allah itu adalah kalam, betul? Ya, Nah, kalam itu ciptaan kau bilang. ya. Nah, Al-Quran itu kalam Allah atau bukan? Kalam Allah. Nah, apakah Al-Quran itu adalah ciptaan? Ya udah, Al-Quran adalah ciptaan? Udah, selesai, nggak salah, udah. Di mana letak? Udah selesai, clear ini, udah clear. Udah clear sebenarnya, kau bilang Nah. kau bilang Al-Quran adalah ciptaan, ya udah. Ya, argumenmu enggak. Udah, ini sudah argo, kamu gak ngerti. Memang kamu Pentium 1 agak berat. Ya, sebenarnya kamu udah murtad dari tadi, teman-teman. Dari tadi, teman, saudara, kamu udah murtad dari tadi, teman. Serius. Kau bisa bilang saya Pentium 1 RK. Gini, dengar ya kamu dulu. Kamu dengar dulu. Kau Ya. Pentium 6. Mungkin kau Pentium 6 tapi merah. Saya di checklist bagus. Kau coret. Teman, udahlah, login aja, teman. Login aja. Gak usah lama-lama, teman. Gak usah malu-malu. Saya yang bimbing kamu, teman. Betul. Kamu login, saya datangin kamu. Kau mau ikut saya 3 bulan biar bisa jadi mualaf ku bikin kau. Saya ini ngajakin kau, udahlah login, jangan lama-lama. Kalau, brother, kau dengar baik-baik, brother, ya. Ini gara-gara kamu, habis ini banyak yang DM saya nih. Bang RK, saya pingin login. Tunggu RK. Ya, setiap hari itu, Bang RK, saya pingin login, katanya. Tunggu Saya RK. bilang, yakinnya aku Bang RK, aku pingin login. Iya. Itu yang goblok RK. Kamu Itu tahu yang nggak? nggak kuat, Hampir tiap bulan, ya, saya mengelilingi Indonesia ini, ya, untuk memastikan mereka untuk terima Yesus. Oh, silakan aja RK. Kenyataan. Kalau kebetulan dapat yang lemah imannya atau yang goblok nggak punya akal, itu mungkin bisa. Oke. Kalau kamu bilang kamu lemah iman, saya tanya. Nah, Kamu diselamatkan karena amal dan ibadah kamu atau tidak? iya, Ah? Betul? iya. Nah, ini murtad lagi nih. Kenapa? Baca. Saksi, ya. Dia kena pelanggaran, teman, ya. Aduh. Padahal saya masih mau keluarkan jurus pamungkas saya lagi yang selanjutnya. Teman-teman, di follow akun Bang RK. Ini akun baru Bang RK, ya, akun yang lama.